Hai, Assalamualaikum Anak Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anak Umi dalam keadaan sehat ya Nak, dan tetap semangat. Nah, hari ini materi pelajaran kita yaitu tentang organ pencernaan pada hewan. Nah, simak video kali ini Anak Umi. Organ pencernaan hewan. Organ pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia. Adapun saluran pencernaan pada hewan yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus. Proses pencernaan hewan ada secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut dan di lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, kemudian serangga. Dan pencernaan pada serangga ini ada mulut, esofagus, kemudian tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaan pada serangga diawali dengan makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian akan diteruskan ke bagian kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke bagian tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Setelah makanan dihaluskan kembali di empedal ataupun lambung pengunyah, kemudian terjadilah proses pencernaan kimiawi di lambung. Setelah hancur, makanan akan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Ini merupakan gambar dari organ pencernaan pada ikan, yang mana masing-masing bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Mulai dari yang pertama itu disebut dengan mulut, kemudian bagian yang kedua yang memanjang membentuk pipa disebut dengan kerongkongan, kemudian bagian yang berwarna kuning disebut dengan kantong empedu. Kemudian bagian ini disebut dengan lambung. Bagian yang panjang yang berkelok-kelok ini disebut dengan usus. Dan bagian yang terakhir, bagian ini disebut dengan anus.
Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut. Pada geraham bawah dan lidah tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke kerongkongan melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Nah, kemudian usus bermuara pada anus. Itulah organ-organ pencernaan pada ikan. Nah, untuk tugasnya Naomi, buka bukunya halaman 151 ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Baiklah Naomi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.